Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada pagi hari ini kelanjutan yang lalu dengan judul menyebarkan salam. Kita bacakan hadisnya serta terjemahannya. An Abdillah bin Salam, daripada Abdullah bin Salam. Ia berkata, lamma tatkala qadima, atau ketika qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ke Madinah, injafalan nasu ilaih. Injafalan nas, menuju dengan segera, an-nasu, orang-orang kepada beliau. Qila, dikatakan, qadima Rasulullah sudah datang, sudah sampai. Kata Abdullah bin Salam, faji'tu finnas li'anzura ilai. Maka lalu aku mendatanginya, finnasi, di tengah kerumunan orang-orang, li'anzura ilaihi, untuk langsung melihat kepadanya. Falammas tabantu wajha Rasulullah SAW, maka tatkala aku melihat wajah Rasulullah SAW, araftu, aku tahu, anna wajahu, bahwa wajahnya itu laisa biwajhin kadzab, wajah pembohong, wajah penusta. Fakana awwala syai'in takallama bih, maka adalah yang mula-mula sekali sesuatu, yang mula-mula sesuatu yang beliau katakan, takallama bih, anqal, bahwa beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai orang-orang manusia banyak, afsyus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berilah oleh kalian makanan, wasilu al-arham, sambunglah hubungan rahim, wasallu bil-laili, dan salatlah di malam hari, wan nasu niam, sementara orang-orang sedang niam, tidur. Tadkhulul jannata bisalam, pasti kalian akan masuk surga, assalam, surga penuh kedamaian dan kesejahteraan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kira-kira begitulah artinya, lebih kurang. Abdullah bin Salam, orang Yahudi, pendeta Yahudi, tokoh kaum pemimpin Yahudi, ulama Yahudi disebut dengan rabi. Beliau keturunan pendeta, kalau dakwah keturunan ulama, sekaligus ulama. Beliau dihormati, dimuliakan, dikenal oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Namanya Abdullah bin Salam, dulu namanya Husain bin Salam. Dan deknya seorang pendeta, tentu banyak membaca kitab-kitab Taurat. Aktif di rumah ibadah. Kemudian dalam kitab Taurat yang dibacanya ada penjelasan akan datang Nabi akhir zaman, Rasul penutup, ciri-ciri, tampang-tampang, model-model begini. Lalu Abdullah bin Salam kau meneliti lah
menghimpun data-data, menulis ciri-ciri tanda-tanda kemunculan Nabi akhir zaman itu. Rajinnya menganalisa bagaimana Nabi akhir zaman, Rasul zaman itu, makanya diistimewa ke mana kedatangannya. Hampir setiap Rasul mengucapkan kepada umatnya masing-masing nanti akan datang Rasul akhir zaman. Itulah Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, pendeta. Jadi ketikanya sedang memanjat atau sedang berada di pohon kurma, bibinya berada di bawah, nama bibinya Khalidah. Kemudian ketika Nabi hijrah, mampir di Kuba, 6 kilo dari Masjid Nabawi. Kemudian ada orang datang ke tengah-tengah kota, bersorak, Muhammad sudah datang, Muhammad sudah datang. Karena kedatangan beliau sudah lama diharapkan. Abdullah bin Salam yang sedang berada di atas petang kurma berteriak, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Akbar, langsungnya turun. Bibinya yang berada di bawah menyumpahinya. Celaka engkau, apa yang kau baca? Muhammad sudah datang. Siapa Muhammad? Nabi akhir zaman. Nabi yang kau katakan dalam khutbah. Iya. Nabi yang kau sampaikan. Iya. Sudah datang dia. Larinya mahambu. Abdullah bin Salam. Terus lari. Sampai di tengah-tengah kerumunan manusia. Karena ketika itu Muhammad sedang dikerumuni orang banyak. Ketika Abdullah bin Salam itu datang, nampak jalihnya wajah Rasulullah, itu kecil. Araf tu, aku tahu wajah orang ini bukan wajah pembohong, bukan wajah pendusta. Sampai situ kita ambil pelajaran C. Rupanya orang yang arif bisa menangkap di tampilan wajah, apalagi wajah Nabi Muhammad. Wajah orang pembohong, orang pengkhianat, orang penjilik itu nampak di raut mukanya. Galak saja nih. Kok bagi orang yang betul-betul memahami destur, ya destur ya, gerak tubuh, tampilan tubuh, paham. Apalagi wajah Nabi Muhammad. Ini kata si Abdullah bin Salam, ketika aku dekat dan nampak dia wajah Nabi Muhammad itu, yang selama aku hanya dibaca lewat literatur, lewat kitab-kitab, lalu kumpul data begini-begini. Tapi ketika mencari wajah Nabi Muhammad itu sadar, ikonan Rasul akhir zaman. Memang wajah beliau wajah lembut, wajah bersih, wajah bersinar, tidak wajah pembohong. Wajhahu laisa biwajhin kadzabin. Di baris ketiga juang, baris ketiga juang kiri, araf tu. Baris ketiga itu amalah 1, 2, 3. Cie 2 tu sudah 2, 3. Di ujung sekali dia nampak dia mau menunjuk, salah tunjuk orang. Ujung sekali baris ketiga araf tu. Halo besar. Halo. Aku kenal, aku tahu. Araf tu kan arif tu. Aku kenal, aku tahu. Anna wajahahu, bahwa wajahnya Nabi Muhammad ini atau itu laisa, bukanlah biwajhin kadzabin, bukan wajah pendusta atau pembohong. Orang arif mengenal wajah-wajah orang. Karena ada wajah nan bamanih-manihan.
galak mengecek baramah-ramahan, balunak-lunaan bibir daripada gigi. Tu nampak sekali sikapnya ndak dari hati. Nah, iko wajah orang memang wajah, bukan wajah pendusta. Maka ketika itulah yang beliau Abdullah bin Salam itu tertarik. Ini bersadat di pendeta itu. Nah, kata Abdullah bin Salam, awal syai', fakana awal syai', maka adalah yang mula-mula, awal yang mula-mula sekali, sesuatu yang beliau ucapkan di tengah kerumunan orang banyak itu, afsus salam. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia yang berkerumun, kalian sebarkanlah salam. Itu yang pertama kali yang beliau sampaikan, sebarkan salam. Kata Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Salam, di mana akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Kemudian setelah itu lari kembali pulang ke rumahnya, ke perkampungannya, dikumpulannya anak-anaknya, bahasanya masuk Islam. Dia tahunya ke bibinya Khalidah masuk Islam. Cuma yang catatan jangan disampaikan ke orang banyak dulu, rahasiakan dulu. Itulah Abdullah bin Salam, pendeta ulama Yahudi yang masuk Islam, baru saja Nabi muncul sampai di Madinah. Terkenal dengan Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam kulah yang menyampaikan hadis Nabi kuah. Nah, mula-mula sekali yang keluar dalam ucapan Nabi adalah ketika sampai di Madinah di tengah kerumunan orang banyak, afsus salam. Afsu sebarkan, ifsa sebarkan salam. Dan lain boleh kecil, afsu salam, sebarkan salam. Yani jika engkau bersua bertemu dengan sesama saudaramu muslim, kenal atau tidak kenal. Tambah salah. Sebarkan salam. Ya, lu sampai kajian sini lah, cicik lah, sangini lah. Hadis pertamanya sebarkan Nabi tidak ada sampaikan rinciannya. Sebab mulu-mulu jolong tiba, beliau tidak akan merinci lah. Yang beliau sampaikan, oh orang banyak, sebarkan salam. Bertemu, bersua, berjumpa, sebarkan salam. Itu mengalamatkan Islam itu datang, Nabi itu diutus membawa kedamaian, kesejahteraan, ketenangan, bukan menyebarkan teror atau permusuhan atau menyebarkan sesuatu yang menyebabkan orang berpecah belah. Tidak, assalam. Itu yang kadang-kadang lupa, Pak. Rupanya kok kata Nabi ketika tiba di Madinah, di tengah-tengah orang banyak, afsus salam. Ifsa itu sebarluaskan salam. Anak salam kan jadi doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada dua ucapan yang paling dibenci dan didengki oleh orang Yahudi. Pertama, bacaan amin. Ketika salat di Masjid Nabawi sampai di waladhdallin, jamaah ketika itu sahabat-sahabat membaca amin itu kareh, bergemuruh. Tak dengar orang Yahudi itu kan sekitar tinggal. Berdapat berkabar bahasa yang Madinah di zaman Nabi itu adalah dan kota Madinah. Ayo ke Madinah kini kan, nama pagar tu, segitu nama Madinah. Kan pagar sebalik. Gerbang-gerbang tu itu nama Madinah. Nama masjid itu tidak sekarang tu lah. Masjid itu di tengah. Itu nama Madinah. Selebihnya namanya pinggir kota Madinah.
Kalau kang itu pelosok namanya. Terbayang bagi sepunan ke Madinah, pagar keliling, tinggi kan? Gerbang sekian, gerbang sekian, gerbang sekian, gerbang sekian, ya tak? Biasanya kalau kita umrah, gerbang paling acuk basuh gerbang 20 sampai 25, 26, 27 lah. So, tinggal di belakang kan? Biasanya, minta biasanya baca dan biasa sih. Gerbang Meliliang itu rupanya itu batas awal kota Madinah. Kadang tuh, kalau tidak ada bangunan, kadang. Karena masjid Nabi jauh kemoko. Nah, jadi Yahudi itu berada di pinggir kota Madinah. Jadi ketika terdengar apa? Amin bergemuruh, tidak ada nama ambek tu dah. Bangunan tidak ada, salon tidak ada. Tarangas amin. Sakit. Hana sakit. Yang sakit itu ada di sini katanya. Kita dengarnya orang Yahudi. Karena mereka tidak ada. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang gairil maghdubi. Al-maghdubi alaihim itu al-yahud, orang Yahudi itulah. Bukan jalan orang yang dimurkai. Jalan yang dimurkai apa yang dilakukan, apa yang ditempuh oleh Yahudi. Ad-dhalin itu Nasrani. Amin, amin itu bergemuruh, dengki mereka. Yang kedua yang mereka dengki ucapan salam. Karena kaum muslimin bertamu sesama mereka, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu yang diusahakan oleh orang merubah sampai kini. Bacaan salam tu. Lebih-lebih di zaman kepatangko lebih tambah ketika sidang-sidang membaca semua salam. Untuk menghargai semua. Kok adil lah dalam tu, kok cacian, kok kambiang, barangkali bahasa cacian lo salamnya tu. Dulu ciesnya, zaman Pak Harto dulu ciesnya. Kalau saya nak zaman apa? Zaman reformasi, semuanya harus dihargai. Assalamualaikum tu paling sakit tirang Yahudi. Mereka tidak ada. Buat salam itu kan doa. Pertama mendoakan agar orang yang disalami mendapat kedamaian. Kedua mendapat rahmat. Ketiga dapat barakah. Makanya sampai-sampai baca assalamualaikum tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan sekedar pamani pemuka penyapo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak begitu. Itu alasan yang paling bagus tu, Bu. Dia nak tahu. Kalau nak tahu kan apa-apa tu. Tambah lo cewek nak tahu nak berdosa tu. Kalau makin banyak awak tahu, makin banyak salah awak. Panjang cerita lah. Tak tahu kau dosa pertama. Sebab ayat pertama turun apa? Menyuruh tahu kan? Anda tahu awak kan berdosa. Dosa pertama adalah dosa tidak mau tahu. Dan tidak mau ada dia tahu. Dan tidak suka mencari tahu. Padahal sifat manusia suka tahu. Suka tahu itu terbagi dua lah kiranya. Sambung saja lah ceritanya. Salam itu maknanya luar biasa. As-salamah itu maknanya adalah terhindar, selamat,
terjaga, terpelihara daripada apa yang ditakutkan. Nah, terhindar, terpelihara, terjaga daripada yang ditakutkan. Amannya. Salam orang tu, selamat namanya. Berhasil melalui sesuatu, melewati rintangan dan segala macam yang ditakuti, selamat. Alam menjadi bahasa Wak, selamat. Salam. Jadi kalau kita bertamu, Assalamualaikum, kita kan menuakan kepada agar kamu semuanya dianugerahi oleh Allah. Assalam. Doa itu. Itu ni surah menyebarkan. Menyebarluaskan. Assalamualaikum. Jadi sampai kita menyebut nama Allah. Salah satu nama Allah kan? Assalam. Itu absus salam. Kaji kita lah judulnya itu menyebarkan salam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis bahwa la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah kamu akan masuk jannah, surga, sampai kalian beriman, sebenar-benar beriman dengan keimanan yang benar. Wala tu'minu, dan tidak pula kalian itu beriman sampai kalian saling tahabbu, saling mencintai. Awala, adakah mau, adakah tidak mau. Adulukum, aku beritahu, aku tunjukkan kepada kamu ala syai', atas sesuatu, idza fa'altumuhu tahabbabtum, apabila kalian lakukan, kalian saling mencintai. Apa tu? Afsus salam bainakum, sebarkan salam sesama. Apakah kamu mau? Awala, apakah tidak mau kamu? Aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang apabila fa'altumuhu, kalian melakukannya, tahabbabtun, kalian saling mencintai. Apa itu? Afsus salam. Sebarkan salam. Bertemu, bersua, berjumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama-lama kan doa itu. Doa. Kadang-kadang lupa kadang-kadang salam ke cuma pembuka saya. Sekedar baca enggak. Salam itu doa. Allahumma ya salam. Ya Allah wahai assalam. Aku berdoa kepadamu ya Allah, meminta engkau curahkan salam itu kepada mereka. Assalamualaikum. Allah melihat isinya. Wahai Allah assalam. Aku memohon kepadamu agar engkau berikan keselamatan itu kepada mereka-mereka kuah. Itu mereka yang kita ucapkan salam. Salam itu dari Allah. Assalam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tidak ada keselamatan kecuali daripada Allah. Siapa saja yang selamat, sukses, berhasil, terjaga, terpelihara, terhindar daripada yang takuti, berarti ini mendapat salamah. Dari mana datangnya? Allah. Karena Allah salam. Allah salam. Itu yang kita baca assalamu alaikum tu. Itu yang kita baca doa. Jadi kalau setiap bertemu kita doa orang, lama-lama hati orang sekali-kali lah lunak. Tahu sekali lah. Oh kari mana? Salam sendiri. Cuma awak kau malih macam salam. Sama tu. Maka minda bertemunya. Bang kau minda bertemunya, tiwak mengkuruk macam ni. Sama tu. Yo sama awak. Tiwak tamu untuk mindanya tu yo malih juga jadinya. Tapi sebenarnya suruh menyapunya. Assalamualaikum.
Dan kau barek nan cako itu. Apalagi nyo yawak lah bakaremu hanjo. Lah bakaremu hanjo. Kau dapat ndak bersuah, kau dapat ndak bertamu. Tapi ketika diucapkan salam lunaknya dia. Amo pengalamanmu ke petang rekat ya. Tamu je orang mau tamu. Jadi tenang saya Pak. Kemudian diturutnya Pak, Assalamualaikum, bila pulang. Itu lain. Kita bukanya. Bila pulang. Alam motivo. Sebelum mengkuruk jo. Mengaku kan tak salah enggak. Mengkuruk katanya ya adalah seketik. Cuba lah aku ya, nak percaya. Cuba lah aku. Waalaikumsalam. Itulah salam, doa. Cobakan salam. Kata Nabi, awala adullukum. Maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu sesuatu? Idza fa'altumuhu, apabila kamu melakukannya, kalian saling mencintai. Lakukanlah. Cuma nampak menyuruh baru kah? Malah mengaku menyuruh baru. Bertemu ya pajak tu awak dulu macam salam kanya. Assalamualaikum. Ya mau menyuruh baru kah? Menyuruh. Jangan aku dibalik lo kamu kaji teh. Nak alam mulai lo dah. Kamu bukan tak mengerajuan, lo mengerajuan. Jelas salam. Yang paling baik, yang paling dulu. Hadis halaman kedua terakhir kita cakap. La yahillu li muslim. Tidak halal li muslim bagi seorang muslim ayah jura. Yahjur untuk berhijrah, tidak bertegur sapa, menjarak nama. Ayah jura, tidak bertegur sapa dengan akhahu, dengan saudaranya sesama muslim, fauqa salati layalin, melebihi 3 hari. Yaltaqiyani fa yuridu hada wa yuridu hada, kedua-duanya yaltaqiyan, kedua-duanya bertemu dan bersua. Fa yuridu hada, yang cik maduk kesinan. Halo. Nan cik maduk kesinan. Nanti maduk ke kemari. Wa khairuhuma, yang terbaik di antara kedua orang yang tidak berdosa apa alladzi la yabda'u bisalam, orang yang paling dulu mengucapkan salam. Kan paling dulu kulon malih Pak. Halo. Kan yang paling dulu kulon malih Pak. Nan salahnya. Ada lo tah. Kamu mulai. Mulailah dengan salam. Supaya penyerahan terbaik. Wa khairuhuma, yang terbaik di antara kedua orang yang tidak bertegur sapa itu, alladzi yang yabda, yang benar-benar mendahului mengucapkan salam. Kaman dulu itu lo namari. Anu mengko bare, iya bare lah. Payah no mengkaitnya. Iya lo reda cek bu, iya lo reda. Nyu untuk mereda, nyu salam. Masih ya, semua akhirnya mulai kawan pun cik. Ano mentun. Ano kan? Ano ko mengkategori hari pertama emosi masih bergejolak. Hari kedua
mulai turun hari ketiga ansulah mengclear kalai. Ang kurangnya lai. Yang beca hari kampe rasanya lah bisa salam. Kan itu yang diharapkan. Nah, tapi jawapan sebentar aku alunnya lai. Ya bang ku alunnya ini itulah wakku. Itulah wakku. Kau nak kalau kawan ke bu, so kawan padiah rasanya bu. Ayo padiah. So padiah. Halo. Lagi kan? Ndak aku nak kita baca lain, enggak padiah rasanya bu. Jadi untuk saling mencintai, saling balik lumarnya. Ya doa salam. Pertama jarak jauh dulu. Kalau tamu pajak tu sampai salam bodi. Pakai pajak dulu. Tamu pajak tu sampai salam bodi. Nah dulu. Itu bersebut dah balik kawan-kawannya. Lagi datang-datang di sana lagi. Tahu sampai salam bodi. Dah dua. Lailang pajak nak. Ko kawan mulai. Semua petang. Banyak nang. Ano mentolo. Ano mentolo. Sampai mana salam kano di. Kalau mulai. Cuma memulai ko na balik. Menyantang atau lebari. Itu berjabat tangan tu. Berjabat tangan balik dengan salam. Kalau berjabat tangan musafahah. Musafahah. Min sat. Musafahah. Satnya panjang. Musafahah. Faha padeh tamar buta. Musafah. Berjabat. Dawakkan salam yang keduanya. Nan salam mengucapkan Assalamualaikum. Musafahah. Itu salah. Lalu ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang bagaimanakah yang paling baik? Beliau menjawab, tut'imut ta'am, engkau memberi makan kepada orang yang butuh, yang memerlukan, orang yang susah, orang yang menderita. Wa taqra'us salam, dan engkau ucapkan salam. Ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Atas atau kepada orang yang engkau kenal, wa ala man lam ta'rif, dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Siasih, kenal tak kenal, ucapkan salam. Kenal tak kenal, ucapkan salam. Dan itu Islam yang terbaik. Berarti kalau kita ingin menjadi orang Islam yang paling baik, duluilah salam. Walaupun kabarik, walaupun kabaa, dului mengirim salam, mengucapkan salam. Kok baramnya lah bariknya. Salah satu tanda akhir zaman, tanda kiamat adalah orang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenal. Barangkali lah tibo, rasono, Allah, bah kiamat oleh. Orang hanya mengucapkan salam kepada yang dikenal. Bertemu orang tidak dikenal, Allah semua tu. Berarti kita lah berada di ujung dunia, ujung kiamat, ujung. Sebab yang dianjurkan, yang diperintahkan adalah mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Dan yang terbaik, yang paling dulu mengucapkan salam. Ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Atas orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal, ucapkan salam. Ibu pernah tahu Ustaz Marnis Bahrum? Beliau yang paling dulu ucap salam. Jauh tu, "Oi, Assalamualaikum." Dia tengok tu, "Assalamualaikum." Semangatnya itu dan menular ke awak semangat. Itu mendahului mengucapkan salam,
Dan jangan malu-malu mengucapkan salam. Malu-malu mengucapkan salam. Kau lah banyak awak kenai kau. Termasuk ambo nombor tamu kenai ya. Orang yang tidak mau mengucapkan salam, manusia bakhil. Dua manusia bakhil. Nampak tamu abakhalun nas, sah sampilik orang, sah ceke orang, sebakil-bakil manusia. Itu orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi. Nama Nabi disebut, tapi dia tidak bersalawat. Anok miang no, anok miang. Dari baca orang nama Nabi dekatnya tidak mau bersalawat kepada Nabi. Itu sampilik ke diri, ceke ke diri. Sabut satu salawat akan mendapat 10. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsi. Siapa yang bakhil sebenarnya dia bakhil atas dirinya sendiri. Bakil orang adalah nama Nabi disebutkan dekatnya, dia tidak bersalawat. Bakhil ke diri sendiri. Kenapa? Bukankah balasan salawat kepada Allah itu 10 kali lipat? Nah, yang kedua orang nak bakhil, tidak mengucap salam. A'jazun nas, selemah-lemah manusia. Man ajiza fid du'a. Orang yang lemah itu orang yang malih berdoa. Kerajaan yang paling murah mengah? Meminta tu kerajaan yang paling murah. Doa minta. Kici, murah minta, nak pokok iliu amin. Berdoa meminta. Jika selemah-lemah orang nak mau minta, nak mau doa. Banua sin nak mau lo, doa men nak mau lo. Wa bakhalun nas, sabakhil bakil manusia. Man bakhila bisalam. Orang yang bakhil mengucapkan salam. Kau ada mengucap salam, entah salam tidak. Menangguh miang. Gum. Tak jalih. Tak sasak bagi yang ngok tu. Paluan nak keluar. Piti. Tak pakai tu. Awak nak lo sakit dia. Tapi nak semangat macam. Gum. Assalamualaikum. Manusia paling bakhil adalah manusia yang tidak mau mengucapkan bahkan kalau kita doa ke orang salam, kita dapat yang sama. Malaikat berdoa kepada Allah untuk kita. Engkau juga mendapat hal yang sama. Engkau ucapkan salam, kita juga dapat salam. A'jazun nas. Yang pertama namanya manusia paling lemah. Yang kedua manusia paling bakhil. Berarti manusia paling bakhil itu antara lain orang yang disebutkan nama Nabi di dekatnya tapi tidak bersalah. Yang kedua orang yang tidak mau mengucapkan salam. Mahana di salam. Kalau lagi mana wajah tu wajah aku wajah. Ini nampak wajah orang tak? Bayanglah wajah tu kalau nampak. Bayangan wajah orang yang paling awak benci di dunia aku. Nah, itu bayang. Tak ada tamu kau membudu sen awak. Membudu sen. Tidak ramah. Ramah itu kan sedekah. Biwajhin talikin, wajah yang ramah, sedekah tu. Senyum jo, sedekah. Ndak masam saya mencari orang ko. Cari orang laki tu, orang masam namanya itu. Iko orang yang paling bakhil, abakhalun nas. Berarti yang terbaik orang yang paling dulu mengucapkan salam.
dan mengucapkan salam itu kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal. Kok masalahnya masalah kebiasaan ini. Kemudian mengucapkan salam itu setiap bertemu. Setiap bertemu. Kalau sahabat-sahabat dulu jalan sendirian, mereka dipisahkan oleh sesuatu. Ketemu lihat, Assalamualaikum macam. Cik jalan ke situ. Cakap awak ke situ anda awal lo. Kini ke situ. Bertemu mesti cik lihat. Assalamualaikum lihat. Walaupun hanya yang misah sebatang pohon. Begitu mana mereka gandrung mengucapkan salam. Idza laqiya ahadukum, apabila salah seorang kamu laqiya berjumpa bertemu ahadukum salah seorang kamu akhahu saudaranya sesama muslim falyusallim alaih, maka hendaklah mengucapkan salam atasnya. Fa in halat bainahuma, maka jika halat ada terhalang atau penghalang bainahuma di antara dua rangka syajarah suatu pohon, au jidar dinding, au hajar atau batu, laqiyahu bertemu lihat, fa yusallim alaihi aidan, maka hendaklah juga bersalam, mengucapkan salam kembali kepadanya. Bisa tertengok tak, Bu? Ya enggak mesti kamu saji kah? Encik kesinan, encik keciun lalu. Temu lihat, Assalamualaikum lihat. Dipisahkan oleh pohon, dipisahkan oleh dinding, dipisahkan oleh batu. Assalamualaikum lihat. Tapi bagi orang tak tahu, bagi yang pemasai nyinyi macam kalau salam gini salam lihat. Pada kalinya salam di kawannya, panggil. Rasono suka mantun ya, suka mantun. Tapi akal tahu kan? Sebabnya berdoa tu sana. Orang berdoa kepada Allah untuk awak tu malah bagi hak ke orang. Dulu kata guru apa? Di mana tak sisi hikmahnya wajib kita menjawab salam. Kamu orang berdoa aja. Menjawab salam itu kan wajib, fardu kifayah. Adi malah tak fardu kifayah rahasianya. Orang berdoa kepada Allah untuk awak agar kita dapat keselamatan, dapat rahmat, dapat berkah. Kita jawablah. Wajib kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini doa kan? Nek jawab no. Itu tugas awak kan macam salamnya. Kadang-kadang yang mengkuruk itu hati orang cari orang tu. Nek jawab no. Itu dosa dino nak dosa awak. Tapi kalau awak sampai itu sudah salam tu pakak kau tu dosa awak. Cakolah salam kita lagi ya. Kan selamat. Kini kita pakak lah, kan tak selamat lah. Tu riak baca tu kan. Masalah tak ada Ustaz, tidak ada apa-apa. No what. Kasus kita sama. Sama kasus Pak. Nak jawab no? Ya. Ikalah pekerjaan sama kasus Pak. Yang jale kita sebarkan salam itu. Kalau lah cok kita menyebar salam nulu nak jo. Anu mentun kecik guru apa? Awak dia orang agam lah anu mesti terbaca. Kalau negeri pungkang gajah ko, jadi pungkahnya rimah. Yo rimah, memungkang nu sekali dulu tu. Supaya gajah ko tajat buah di pungkang. Pamungkangnya nengarang acok pungkang. Lain tu gajah. Rimah ni tahu. Pungkang? Pungkang lah. Bulu main nak mengari. Anggapnya orang ko gajah apa no?
Salam lah berduanya. Tamu lihat salam berduanya. Salam bentar ni. Lama-lama kok kali rabah gajah aku. Kalau sakit ya tiap kepada aku yang banyak. Salam buatnya. Menangwih meno. Itulah. Kalau sampai kali baca kasus samanya. Sekasus pak. Karena melenggoh meno. Kepangalannya. Kalau nak Islam agama asuke batu lah pajak. Ke Islam. Banyak nan sama kasus wak dalam masjid itu. Ani tak boleh awak berdua. Jangan awak berdua. Dan kalau kita lah menua orang lain, tandang meno ndak usan awak. Karena ketika baca salam tu ada penil 10 lah. Minimal assalamualaikum 10 lah. Warahmatullahi 20 wabarakatuh 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La dapat wa palo 30 lah. Dan doa malaikat. Karena salam itu doa, maka malaikat pun spesial mengucapkan kepada kita, untukmu akan mendapat yang sama. Jadi kalau engkau mengucapkan salam, rahmat dan berkah untuk orang lain, maka engkau juga akan mendapatkan salam, berkah dan rahmat. Kalau mantun prinsip wak aman wak. Tapi kalau mencari bantuan engkau nak jadi wak salamnya. Ngerti mana aku asal macam salam lah. Kira begitu. Apa bu? Ya kalau sama ni tu bahasa rencak bu. Kan ujian awak. Kalau kita mengikuti ujian, ya ujian awak. Cuma ketika prakteknya beko. Prakteknya beko. Bangun tak salam je. Malay menceliaknya. Bangun tak salam je. Malay menceliak no. Prakteknya kan susah. Kalau ujian kan ujian dah. Awak kau mencari orang ada yang mengkuruk, ada yang menjajok, ada yang suka muntah. Yang paling ancak, ya kalau kau suka muntah mencarinya, tak usah carinya, entahnya. Kalau menjujok, mengkuruk, cuma mencari antu dan, ayan cari. Tawan hati itu. Tanda hati kita nan sakit, hati kita nan rusak. Pelo hati kita dulu. Pelo hati wak tu. Hati kita nung kumua. Banwa bra, ya Allah. Ba mengkuruk hatimu setiap mencari pajak aku ya Allah. Tolonglah. Kuruk hatimu ku ubek kalau panak aku Allah namanya. Kuruk menjajuk rasa kemuntah bantu dia mencarinya. Kadang-kadang bahas setan dia mencari pajak aku. Minta bro. Ya Allah, mohonlah. Jadi berarti kita harus memeloi diri kita. Betul. Ya sina mengecek mentu ya bukan mengecek kini berdua. Mengecek. Sama-sama jalanan Pak. Ale, duduk kan? Dalam hadis lain disebutkan begini. Sahabat-sahabat ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, idza kunna ma'a Rasulullah. Apabila kami bersama-sama dengan Rasulullah, lalu fatufarriqu bainana syajarah. Lalu kami dipisahkan atau terhalang di antara kami oleh pohon. Fa izal taqaina, maka apabila kami bersua lagi, sallama ba'duna ala ba'din. Sebagian kami atau sallama mengucapkan salam sebagian kami atas yang lainnya. Apabila tadi bersama-sama tufarriq, dipisahkan oleh pohon. Bertemu lihat, assalamualaikum lihat. Itulah kerja kami dulu kecil Anas bin Malik. Salam. Nanti ada namanya adab salam. Adab-adab ketika mengucapkan salam. Itu adab lah kau. Kini kita nak kaji adabnya. Yang kita kaji adalah bagaimana menyebarkan salam. Dan menyebarkan salam itu baik. Kau nak ke Rasulullah loh. Baik.
Lebih-lebih kepada orang-orang yang kita lah kurang serik je. Ke kelompok tu lah kurang serik je. Kiranya kita bertemu situ. Dan salam. Itu namanya. Jadi kaji kita fokus kepada sebarkan salam. Hadis tadi lah kita baca yang terakhir nak. Dek karate kita salahnya, lu jangan salah. Kan salah kata kita nak. Lalu at'imut ta'ama. At'imu beri makan. At-ta'am makanan. Berilah kamu siapa saja yang butuh dengan makanan. At-ta'am. Namanya bersedekah. Memberi makan itu tinggi nilainya. Sebab yang paling pokok orang adalah makan. Tentu memberi makan kepada orang yang butuh makan. Butuh makan. Beri makan. Dalam surah Sajadah, dalam surah Ad-Dahri, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum wala jazaa wala syukura. Dapat ayat kan? Surah Sajadah. Innama nut'imukum, sesungguhnya hanya saja kami ko nut'imu, kami memberimu makan. Surah Ad-Dahri, surah ke-76. Hal ata 'alal insan. Kalau mencalik kita tunggu, kalau tak mencalik kita tunggu je sampai mencalik. Al-insan Ad-Dahri cek orangnya. Surah ke-76. Ayatnya ayat ke-8, ke-9. Halaman 579. Halaman 579 di antara ciri-ciri orang abrar. Orang-orang abrar yang Allah janjikan dengan Jannatun Naim. Orang-orang abrar itu Allah janjikan dengan mereka Jannatun Naim lah. Innal abrara lafi naim. Bahkan kita diajari doa wafat pun agar kita diwafatkan dan dikelompokkan bersama orang yang abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Lalu bu. Alamat ayat berapa? 9. Ayat 9. Hello kompe, sebab tadi kalau usul innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kau kecil siah? Kecil siah? Kecil orang abrar. Ayat 8-nya orang abrar. Sian orang abrar, orang yang banyak berbakti, berbuat kebajikan. Banyak amal saleh, banyak ketaatan, namanya orang abrar. Orang-orang abrar ko Allah janjikan untuk mereka surga Jannatun Naim. Yaitu innal abrara lafi naim. Doa yang diajarkan kepada kita bunyinya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana, wafatkanlah kami lalu sekelompokkan kami dengan orang abrar itu. Nah, ciri orang abrar itu antara lain memberi makan yang mereka sukai, makan yang mereka cintai kepada orang lain, ikhlas. Tidak mengharapkan pujian balasan. Tidak ada maksud dan tendensi apa-apa.
Allah tendensi kau tidak leh. Tidak ada tujuan maksud lain. Kami hanya memberi kamu makan yang kami cintai. La nuridu, kami tidak menginginkan daripada kamu jaza, balasan, dan tidak pula ucapan terima kasih. Tidak terima kasih kan tak parah, tak masalah. Itu namanya ikhlas. Maka berilah makanan dengan ikhlas. Jangan ada niat makasih dan tujuan lain. Namanya bagi-bagi sembako. Kepatangku ada orang di Jawa bagi-bagi peti zakat. Tuh, ibu orang politik. Peti zakat nasional dibagi-bagiannya. Atau nama pribadi atau bantuan. Memberi makanan kepada orang yang butuh. Tentu orang miskin, orang susah, orang payah, kasih makan. Dan itu ciri orang yang abrar. Intinya, ini tidak perlu makanan. Pokoknya memberi, membantu melapangkan mudah orang lain. Cuma bang kau disebut makanan, itu yang paling pokok. Yang paling pokok itu makanan. Cuman intinya bukan makanan, yang dibutuhkannya. Kalau dinyolai bare, nunggu masak, sementara piti tidak ada piti. Anaknya tidak sekolah, anaknya di usia di sekolah, tidak bayar sekolah, nah tuh beri itu. Atau biaya masakin tidak ada, beri itu. Termasuk ikut dalam kategori memberikan kecukupan atas mereka. Prinsip orang abrar, la nuridu minkum jaza. La nurid, kami tidak menginginkan daripada kamu balasan. Balasannya? Terima kasih. Alai? Nama baik ditulis, disebut, diviralkan, dipoto. Betul celo? Tandolah bagi bantuan, betul. Tidak semata-mata orang abarat itu mengasih bantuan, bukan harapkan balasan dan terima kasih. La nuridu minkum jaza wala syukra. Kami hanya memberi ini, membantu kamu, karena kami yakin, kami percaya apa yang kami berikan itu nanti berguna di akhirat, membantu menolong. Sebab hari akhirat itu hari yang yauman abusang kamtarira. Hari akhirat itu hari yang wajah-wajah bermuka abus, bermuka masam. Bermuka masam. Kamtarira. Alau suruh, sambungan cakap. Abasa wa tawalla. Abusan sama dengan abasa wa tawalla. Hari kiamat atau hari akhirat, tepatnya hari berkumpul di mahsyar, terkenal hari itu dengan hari Yauman Abus namanya. Hari di mana wajah-wajah orang bermuka masam, muram druja, namanya khasyiah. Karena kedahsyatan kesengsaraan hari itu nampak di wajah mereka, wajahnya masam. Wajahnya penuh kecemasan, ketakutan. Termasuk awak dalam. Kamtarira, penuh kesulitan. Banyak kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Nah, kami memberi kamu makan, tidak lain tidak bukan, karena kami khawatir. Kami takut kepada hari akhirat nanti, di mana wajah-wajah orang bermuka masam, penuh kesulitan, karena tidak dapat bantuan, dapat pertolongan, dapat apa-apa. Nah, kami bersedekah kau, agar kami dipelihara, dijaga daripada hari itu.
orang nanti akan dilindungi oleh sedekahnya sendiri. Nah, sedekahku menjadi pelindung orang nanti di akhirat. Itu sedekah. Tapi sedekahnya yang ikhlas. La nuridu minkum, kami tidak inginkan ucapan terima kasih, jaza, dan tidak perlu balasan dan ucapan terima kasih, tidak perlu. Tidak perlu. Cara maujinya, awak sudah beri bantuan orang, tenang me orang tu. Tenang me no. Indak. Indak, makasih indak. Menangui pun, membasui, indak. Itu tes namanya itu. Tes. Kali pernah mendengar tiga orang terkurang di gua. Salah satunya punya anggota, punya anak buah. Dia hari pembagian honor gaji tidak diambil no gajinya. Kalau kini orang ni mau gaji kan sepekan. Ditampek wak sinan satu hari Senayan. Gaji tukang. Satu hari Senayan gaji tukang 50, 60, 70 ribu. 70 juta. Sepekan. Di dua bahan. Itu. Di epicenter. Segitu gaji nama keluar tadi untuk tukang. Gajinya tambah yang lain. Lalu di zaman siswa kecil Nabi, ada orang terkurang 3 orang di gua. Lonsor batu gadang. Tidak bisa keluar. Dan tak ada yang bisa menyelamatkan kita nogoh saja. Kecuali doa. Berdoalah orang. Berdoalah dengan amal masing-masing yang ikhlas. Sampailah kepada orang yang ketiga. Aku punya anak buah, punya pekerja, punya karyawan. Di hari gajian, ku hari Sabtu, ku hari Akad di sana lah nak datang cuma biak pitih gajian seminggu tu nak tibonyo. Contohnya mungkin kita bawa bisenter, betul lah bisenter. Hari gajian ni sini ke Senayan. Because Sanjo pulang harus pitih sekian puluh juta untuk gajian. Contohnya tiba di rumah di komplek, tidak ada tukang ambil gaji misalnya. Hilang lanyok meno. Tabang habis hilang lanyok. Mati tak tentu. Kubuannya hilang. Tak jadi timbaunya hanyut. Tak tahu di mana ulunya. Kemana ke cari ko. Tiba-tiba sekian tahun datang minta gajinya. Tak gajinya lihat. Oh bos, gaji mu dulu bos. Kan dulu mu tak dapat. Gaji engkau tu kebun-kebun, ternak, para pekerja tu banyak, biarlah. Tak mau minta gaji mu. Kalau sepekan tak bergaji orang kan kira-kira sekian jutaan tu. Ya gaji mu tu lah engkau kembangkan, lah aku kembangkan. Itu hasianya. Kebun-kebun, ternak-ternak dan pekerja. Biar salah tu punya engkau satu lah. Dia ambil ni satu Allahnya. Pai menuli. Pai nomili tu kan payah pak. Pai yang nuli. Tidak pinuli tu. Pai menuli tidak. Tidak. Menangui pun tidak. Membasui. Apa aja aku. Tak cik tio. Tak sakacik tio betul. Kau di tesnya kau. Induk samang no kau lai tanang miang. Biarlah tu memang hak kau. Kadiari baso no. Kau dek engkau lah mengembangkan gaji dulu. Gaji nak buat terima dulu. Kiranya engkau kembangan menjadinya. Mantulah induk sambang. Kita bagi dua melah. Atau macam-macam lah. Ikut. Tak. Ya Allah, kalau memang ikhlas semua dulu dua tak itu, ya Allah, tolonglah buka kami tu. Kan bergeser pintu semua. Hebatnya ikhlas. Jadi kalau begitu, berilah orang makanan, bantulah orang, lapangkan dengan orang tapi
Ikhlas. Ikhlaslah, ikhlas. Kalau ikhlas maka aman, Pak. Masuk surga kata Nabi. Masuk surga. Tetapi ikhlas itu tidak segampang menyebut takikor. Ikhlas bukan disebut-sebut, bukan dibaca-baca. Tidak. Ikhlas amalan hati. Kecil orang abrar, la nurid. Kami tidak inginkan balasan dan terima kasih. Kami hanya takut kepada hari, di mana hari akhir esok. Bagi orang yang tidak bersedekah, yang tidak berbekal, sengsaranya, merasainya, menderitanya. Bahkan lindung orang nanti di akhirat, sedekahnya yang akan melindungi. Itu yang kami takutkan. Jadi kami tidak butuhkan apa? Mukasi ataupun tidak. Terus. Tidak, kami ikhlas no fisiknya. Ditinggalnya kupat sanjai sanu 1 kilo. Atau lima melah. Karena awak kena minta tu dah. Kalau main tak ada awak, sebab gigi pelasu. Halo. Bagus nak mau ni mau kelamai. Lagi pelasu. Apa pun kelamai ko. Kalau Pak Sanjay. Ada bisa. Bisa dikulum-kulum ikut kalau ikan. Kalau nak kalau. Terimalah, tapi niat semula la nuridu. Memang tak dibasuhnya, tak disapunya, tak tegurnya, mau kasih tak sebelum tak. Diuji, Pak. Diuji, Pak. Kalau lagi tanang, memang, Pak. Aman. Tapi terlintih perasaan tak masalah. Kalau terlintih perasaan, Pak, ada orang koyo. Tak ada, sekitar terlintih. Tak apa. Tapi kalau di sembahyang maghrib beko di surau, menjalan saya sama suat, duduk-duduk di tonggak atau di dinding, ada yang bari kau. Kalau panjang cerita, cakoi Allah. Baca cakoi, dia balar lah. Kau bersolo kau sabui ya. Tapi nak kesabut ni menyadar je pengenanya. Ai kalau balik ujian. Dia tertengkok kan? Jadi kau nak terima kasih orang biarlah. Kalau lupa orang galak, lupa senyum, lupa biarlah. Jangan sawu-sawuan. Tapi itu balik, sabarik mengucapkan salam kepada orang yang jajuk kawak. Membaca salam kepada orang yang jajuk kawak, balik awak. Apalagi awak pun tak nyomen yang jajuk, awak lebih jajuk pada nyo pengkabalan no pajako. Aman tu lo balik no. Awak lah bantu orang tapi tak disapu no. Ayo balik sama-sama boleh. Rupanya masuk surga ko tak semudah itu doh. Balik. Bukan kecil Rasulullah bunyinya ampe hal ya. Ampe hal bila dilakukan masuk surga. Pertama sebarkan salam, kedua beri nang ketiga hubungkan balik rahim kita yang terputus, nang kampe salat malam. Salat malam ku lagi ko. Ai minimal 2 rakaat sesudah Isya. Atau jago jampe salat witir wa, itulah salat malam. Tapi nanti go kah nang paling balik bana go silaturahim ko menyambung hubungan balik ko nang paling balik. Kecek siang. Menyambung nang putih ko kecek siang balik ko. Ni kecek awak salah. Payah. Nak kini nak godek balik tu nak kini. Balik kaji nang hari apa lah, hari Senin akan datang insya-Allah. Kaji wak nang kini lah jadi kesimpulannya penting menyebarkan salam. Kemudian selalu menyebarkan salam itu menumbuhkan kasih sayang, melenturkan hati yang tagang, melembutkan hati yang kareh. Kemudian sebakhil-bakhil manusia yang tidak mau mengucapkan salam, disukui kita setiap bertemu membaca salam walaupun terpisah di dinding. Kemudian belajarlah mengucapkan salam kepada orang yang kenal dan yang tidak kita kenal. Itu penjelasan-penjelasan. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan doa kafarah majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah.